Ya, banjir juga melanda di kawasan lain selain juga kawasan Jakarta, Kalimantan Tengah. Ini juga ada di Sukabumi, Jawa Barat. Oke, banjir bandang langsung menghantam pemukiman warga yang berada di lokasi aliran banjir ya. Satu rumah dikabarkan hanyut terbawa arus dan diperkirakan 2 orang juga terbawa arus dari banjir yang dalam hitungan waktu cukup cepat ya melanda lokasi tersebut. Pemerintah setempat telah menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga. 1 orang bocah atau anak kecil justru harus mendapatkan penanganan medis secara intensif karena menjadi korban dari musibah yang terjadi. Banyak sekali gambar amatir yang viral di media sosial sore hari kemarin karena memang kan hujannya kita ketahui dari menjelang sore dan kemudian kejadian ini berlangsung pada sore jelang maghrib kalau tidak salah. Sekali. Dan cukup banyak yang mengabadikan gambar-gambarnya. Anda seperti bisa Anda lihat di layar kaca ya. Bahkan banjir juga ini menerjang kabarnya salah satu pabrik yang berada di wilayah sana ya, Vi ya. Betul. Nah, apa yang menyebabkan cukup menegangkan gambar yang tadi kita saksikan? Kita coba sapa. Ini ada kontributor kami di Sukabumi ya, Ratih. Ya. Ada Rizky Gustana. Selamat pagi Rizky. Informasi terbaru dari lokasi kejadian seperti apa? Ya, selamat pagi Arif Fadil dan pemirsa TV One. Dapat kami laporkan pada hari ini memang kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi pada sore kemarin memang sangat cukup parah ya. Sementara ada sedikitnya 7 kendaraan yang memang terbawa arus. Dan untuk rumah warga sendiri memang ada sekitar 12 unit terbawa rumah dan warga yang memang mengungsi sebanyak 391 kepala keluarga terpaksa harus kehilangan rumahnya akibat banjir bandang tersebut, Arif Fadil. Rizky, yang sampai dengan saat ini kabarnya masih ada 2 orang yang hanyut juga belum ditemukan. Update-nya bagaimana? Ya, hingga saat ini memang tadi pukul 6 pagi tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran terhadap Sungai Cisati ini, di mana Sungai Cisati ini aliran sungai yang meluap yang menimpa pemukiman warga. Sementara 3 orang dinyatakan hilang. Hingga saat ini memang masih dalam pencarian tim SAR dan relawan gabungan, begitu. Kalau Rizky, kalau bisa dipastikan Anda berada saat ini di lokasi yang viral kemarin ini ya? Ya, kebetulan saya saat ini sedang berada di Kampung Cibuntu, Desa Pasawa, di mana di belakang saya itu ada kendaraan yang memang terbawa arus sejauh 10 meter. Sementara mobil yang awalnya bukan di situ akhirnya terbawa arus sehingga menimpa rumah warga. Gitu Adi Fadil. Rizky, memungkinkankah kalau misalnya Anda membawa kamera Anda untuk mendekat ke lokasi yang Anda sebutkan tadi? Ya, mungkin saya akan membawa kamera saya di mana ada satu kendaraan. Ya, terlihat ya, ini kendaraan yang mungkin terbawa arus banjir ya, Vi ya? Ini salah satu kendaraan dari 7 kendaraan yang memang terbawa arus. Saya masih melihat masih menyisakan lumpur. Cukup tebalkah lumpur yang ada di lokasi? Bisa Anda juga gambarkan dengan kamera Anda mungkin? Ini mungkin ada satu rumah yang memang terbawa arus dan ini juga material kayu yang terbawa banjir bandang Sungai Cisati tersebut. Kita bisa lihat satu kendaraan lagi yang terbawa arus hingga berada jauh di dalam kubangan lumpur dan diiringi material-material oleh kayu ya. Pada umumnya kayu. Rizky, nampaknya juga tidak ada petugas ataupun warga yang saat ini sedang membersihkan rumah mereka ya? Ya, hingga saat ini memang petugas sedang berkonsentrasi untuk mencari 3 orang korban. 3 korban yang memang dinyatakan hanyut. Ini ada satu kendaraan jenis Toyota yang terseret arus sejauh 15 meter. Katanya. Kalau Anda saat ini berdiri di lokasi yang tadinya bisa dikatakan jalanan ya berarti ya? Ya, ini adalah jalanan utama antara Kampung Pasawan Cibuntu dengan Desa Nyangkoek sebenarnya setiap sore kali karena di sini itu banyak sekali
pabrik air kemasan. Ini tempat lalu lalang para truk-truk untuk mengangkut air kemasan yang berada di Kampung Cidahu ini. Rizky, ini termasuk yang cukup parah kah banjirnya? Saya rasa ini cukup parah karena memang sedikitnya 391 rumah. Dan memang sudah sering banjir di sana, di wilayah ini? Menurut informasi warga memang baru kali ini banjir sedahsyat ini. Karena memang menurut Dandim 0607 memang ini berada di kaki Gunung Salak, sementara di hulu sungai ini terjadi pembalakan liar. Artinya pembalakan liar yang memicu ini, gitu Rizky? Iya, untuk sementara karena banyak material kayu-kayu bekas potongan yang terbawa sungai Cicatih ini. Anda tadi mengatakan sungai Citati ini yang meluap gitu ya. Artinya terjadi pendangkalan juga kah atau mungkin kebiasaan masyarakat yang tidak tepat atau seperti apa Rizky? Ya, hingga saat ini memang sungai Cicatih yang awalnya kecil sehingga menyusut dan ada yang sebagian besar akibat pendangkalan. Tidak hanya material lumpur, pasir pun terbawa sungai Cicatih dan beberapa kayu, bongkahan kayu yang memang banyak sekali menimpa rumah warga. Kalau bicara intensitas hujan, lama nggak sih sebelum terjadi banjir bandang ini? Ya, kemarin sih memang hujan sekitar pukul 2 siang. Pukul 2 siang hingga pukul tadi malam saya sampai di sini jam 9 itu hujan masih terjadi. Hari ini memang cuaca sangat mendung dan kabut juga sangat tebal berada di kaki Gunung Salak ini. Rizky, tadi Anda mengatakan ada terjadi pembalakan liar di sana. Bisa secara lebih detail nggak Rizky? Karena ini terlihat ternyata efeknya cukup banyak. Merugikan masyarakat. Ya, Pak Dandim memang pernyataan ini dikeluarkan oleh Pak Dandim 0607 Pak Danang memang karena banyak material kayu yang terjadi dan yang merusak pemukiman warga sehingga mereka menyatakan bahwa ini dampaknya akibat pembalakan liar. Sementara ini merupakan kaki Gunung Salak. Sementara di hulu memang telah terjadi pembebasan lahan yang akan dijadikan perkebunan, begitu katanya. Oke, Anda melihat ada kerusakan yang dialami oleh warga khususnya tempat tinggal. Kita bisa bergerak lagi Rizky untuk memperlihatkan secara detail bagian rumah yang bisa Anda nilai cukup parah rusak karena sapuan arus dan juga material yang terbawa dari banjir bandang yang terjadi kemarin. Ini merupakan jalan utama warga yang menuju kota Kecamatan Cicurug, di mana lokasi ini adalah lokasi yang terparah yang menimpa Kampung Cibuntu akibat banjir bandang tersebut. Di sini tampak bahwa rumah ini hancur ya Rizky ya, bisa dibilang ya? Ini hancur dan tidak bisa sama sekali tidak bisa digunakan. Baik, kalau kemarin memang banjir bandang ini cukup lama ya? Dari jam 2 tadi Rizky? Kalau jam terjadi sekitar pukul 5 sore. Banjir besar. Cuman hujan itu sekitar dari pukul 2 siang. Baik. Ini nampak para warga dan relawan tengah membersihkan puing-puing di mana rumah ini tertimpa bongkahan kayu. Wow. Anda melihat ada warga yang mengalami luka-luka akibat banjir bandang ini, Rizky? Semalam ada 4 orang yang memang harus dievakuasi ke rumah sakit karena menimpa kakinya. Nah ini kita bisa berhenti di sini mungkin Rizky. Ini materialnya cukup tebal dan cukup tinggi ya Rizky ya? Betul. Ini sebetulnya di belakang bongkahan ini adalah sungai Cicatihnya. Dan ini adalah jembatan sebetulnya. Nah bagaimana dengan kondisi jembatan tersebut? Ini jembatan masih ada memang. Dan bagian sebelah kanan udah jebol tapi masih bisa dilalui warga. Dan dalam jembatan ini terdapat kendaraan yang memang terbawa arus sungai. Ada kendaraan di balik itu? Ada kendaraan. Baik, namun aktivitas warga tidak bermasalah kan Ki? Dalam arti tadi Anda mengatakan jembatan masih bisa dilalui juga ya? Ya, memang jembatan ini masih bisa dilalui oleh masyarakat. Itu menghubungkan daerah mana sama mana Ki? Ini menghubungkan antara Kampung Cidahu dan Pasawahan.
Dapat terlihat di sana ada beberapa aula rumah sakit dan ada satu kendaraan yang memang sampai saat ini belum bisa dievakuasi karena kondisinya di antara 7 kendaraan ini yang paling parah. Rizky, Anda menyerap informasi dari masyarakat. Apa kebutuhan yang mendesak mereka butuhkan saat ini? Untuk mendesak saat ini memang makanan ya, karena memang semua rumah terdampak oleh banjir bandang ini tidak menyisakan sedikit pun apa-apa. Hingga saat ini memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi tengah mendirikan posko darurat kebencanaan berupa dapur umum, Pak Fadil. Oke, dan masyarakat cukup kooperatif untuk menempati lokasi-lokasi yang sudah disediakan? Nah, sebanyak 391 kepala keluarga yang didata semalam itu ada sedikitnya 16 kepala keluarga yang mengungsi ke masjid tempat. Sementara tenda pengungsian baru dibikin hari ini karena memang mengingat cuaca semalam hujan masih. Dan juga sudah malam hari ya gitu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Rizky. Ini titip Jaga pesan keselamatan Anda Rizky. untuk warga mungkin ya, walaupun sedang beraktivitas di luar ruangan, banyak yang tidak menggunakan masker ya, Vi ya? Ya, betul sekali. Mudah-mudahan sih tidak menambah lagi potensi lah begitu ya dari musibah yang terjadi dan menghantui masyarakat, khususnya di kawasan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat ini. Baik.